kali ini aku kedatangan narasumber yang akan aku tanya-tanyain dan kepo-kepoin untuk topik kali hari ini. Sebelumnya, aku Nurhalisa Safira. Namaku Tusna Cahya Wulandari. Nah, kakak ini bakalan kita tanya-tanya nanti untuk topik kali ini. Jadi, tadi kan aku udah kasih tahu topik hari ini tuh apa. Pertama-tama aku mau tanya, menurut kakak itu diskriminasi itu kayak gimana? Kalau menurut aku pribadi atau mungkin yang dapat disimpulkan dari yang aku baca-baca ya, itu diskriminasi itu sebuah perbuatan, kebijakan ataupun aturan dari mungkin yang kita bisa pernah buat sengaja maupun tidak sengaja tentang pembedaan seseorang maupun kelompok minoritas dari berdasarkan suku, agama, ras atau ciri fisik lainnya. Kalau menurut kakaknya itu sendiri, bagaimana pendapat kamu lah ya tentang diskriminasi? Kalau menurut aku sama kayak kakaknya, tapi kalau menurut aku lebih dominan ke warna kulit. Jadi menurutku diskriminasi yang paling kuat di Afrika Selatan itu adalah warna kulit. Kalau aku mau tanya nih, ada nggak kayak pengalaman kakaknya, tetangga atau keluarga atau kakaknya sendiri pernah mengalami diskriminasi itu di negara sendiri? Ada? Kalau ada, iya, bukan pengalaman sih Kak, tapi dari yang aku baca, aku lihat itu masih banyaknya diskriminasi tentang gender. Menarik ya Kak? Ya. Soalnya karena ada pembahasan dari pendapat masyarakat bahwa perempuan itu dianggap lemah sehingga hak kontrol perempuan itu dibatasi baik dari pekerjaan maupun ibu rumah tangga gitu kan Kak, yang seharusnya kan disamaratakan sama suami. Berarti direndahkan ya? Nah, kalau bahasa bahasa kasarnya direndahkan. Iya. Terus ini kan dari pengalaman aku. Kalau kakaknya sendiri nih, bagaimana? Ada pengalaman atau? Kalau aku ada sih Kak dulu. Aku tuh punya tetangga, dia itu agamanya Kristen. Nah, dia itu sulit untuk beribadah setiap minggu. Biasanya kan orang Kristen ibadahnya hari Minggu ya Kak. Iya. Nah, itu dia kesulitan karena di lingkup rumahku tuh tidak ada rumah beribadahnya orang Kristen. Kelompok minoritas ya. ya. Terus akhirnya tetanggaku ini laporlah ke orang tuanya untuk dibangunkan rumah beribadah orang Kristen. Tapi pada saat itu ada penolakan. Karena apa? Karena minoritas Kak. Agama orang Kristen di sana itu sedikit di kalangan rumahku. Jadi ditolak pembangunan rumah ibadah itu karena minoritas itu tadi. Gitu. Pengalamanku cuma itu aja sih. Oh iya, tadi kan kakaknya menyinggung tentang kelompok hitam ya, orang hitam di Afrika Selatan. Kakak tahu nggak sih sebagai orang awam nih, apa bentuk pelanggarannya dari kebijakan tersebut? Bentuk pelanggaran ya. Kalau menurut aku itu bentuk pelanggaran orang yang berkulit putih itu mendiskriminasi orang yang berkulit hitam nggak sih? Iya betul. Orang yang berkulit putih itu seolah-olah punya kekuasaan untuk menindas si orang kulit hitam itu tadi. Bahkan kebijakan itu sangat mempengaruhi orang kulit hitam banget Kak. Baik dari semuanya lah ya, tatanan, kehidupan sehingga mental dari orang hitam juga sangat terganggu. Disebabkan karena kekuasaan yang mendominasi dari kebijakan yang dibuat orang kulit putih. Ya. Terus kalau aku pernah baca atau pernah tahu gitu, ada salah satu dokumen khusus nih tentang kebijakan politik tadi. Itu kalau nggak salah dalam pasal 7 atau 8 gitu, aku kurang tahu. Nah mungkin kakaknya ini yang lebih tahu nih ya. Jadi mohon untuk dibenarkan yang benar 7 atau 8 atau bisa pasal yang lain gitu. Tepatnya itu pasal 7 itu terletak di DUHAM atau bisa kita sebut dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia.
Deklarasi tersebut itu mengatur khusus tentang hak-hak asasi manusia yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sekitar kurang lebih tanggal 10 Desember 1948. Itu mengatur semua hak asasi manusia antar internasional. Berarti tepatnya pasal 7 ya, pasal 7. Berisi tentang diskriminasi diskriminasi supaya tentang lingkup diskriminasi khusus hak asasi manusia. Berarti orang yang melanggar pelanggaran HAM ini sendiri itu orang yang berkulit putih ya? Iya, orang kulit putih, kebijakan yang dibuat orang kulit putih gitu. Nah, Kak, aku ingin tahu nih, ada nggak pemberontakan dari pihak orang yang berkulit hitam ini tadi? Dan berapa saja korban yang tumbang? Bisa dijelaskan? Ada nggak namanya pemberontakan Sabeville di mana korbannya itu kira-kira 69 meninggal, 100 lainnya itu luka-luka yang didominasi oleh perempuan dan juga anak-anak dari pihak orang kulit hitam. Berarti ada pemberontakan, ada gerakan dari si bangsa kulit hitam ini tadi. Dan korbannya 69 meninggal dan 100 lainnya luka-luka. Oke. Kemudian ada nggak dampak di masyarakat? Mungkin ada dari kakaknya perspektif apa gitu? Dampak kebijakan kebijakan dari orang berkulit hitam. Dampak kebijakan itu kalau menurut aku dari ekonomi. Semua tatanan kehidupan masyarakat serta pendapat masyarakat itu kurang berantakan karena pekerjaan itu tidak ada pembatasan pekerjaan sehingga pendapatan juga otomatis menurun ya kan. Itu pembatasan pekerjaan dikarenakan kebijakan dari kelompok orang kulit putih gitu. Berarti kayak sulit mendapatkan pekerjaan sehingga ekonominya turun. Iya. Kalau kakaknya? Kalau aku lebih ke sosial. Karena kalau sosial itu menurut aku orang yang berkulit hitam itu jarang, bahkan tidak didengar suaranya. Jadi mereka itu berpendapat, pokoknya menyuarakan pendapatnya itu tuh tidak didengar oleh orang berumur gitu. Terus pokoknya orang yang berkulit hitam itu menurut aku harus memilih seseorang untuk menjadikan pemimpin. Tapi orang kulit hitam itu sendiri tidak bisa menjadi pemimpin. Pembatasan kepemimpinan. Gitu. Meskipun orang berkulit hitam itu ingin menjadi pemimpin, tapi mereka tidak bisa karena apa yang mereka inginkan tidak didengar. Kemudian ada nggak sih sikap internasional terhadap kebijakan ini? Sikap dari masyarakat internasional ya, ada karena kebijakan apartheid yang lumayan sangat mengencangkan dunia ya, itu sehingga adanya sikap masyarakat itu berupa pemboikotan kebijakan tersebut, terus perlawanan dari Sabeville itu tadi yang dipelopori oleh Nelson Mandela serta Afrika National Center. Sehingga lama kelamaan karena pemberontakan itu kebijakan tersebut semakin diungkapkan, disuarakan, PBB mendengar hal itu sehingga Afrika Selatan dikeluarkan dari Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berarti PBB juga mendengarkan suara kebijakan tindakan. Terus adanya sosok Nelson Mandela itu tadi, jadinya orang yang berkulit hitam itu bangkit. Itu salah satu pertama kali orang berkulit hitam menjadi pemimpin ya. Iya, dan dipelopori oleh Nelson Mandela sendiri. Ditetapkan menjadi pemimpin Afrika Selatan orang hitam pertama setelah kebijakan apartheid. Jadi kesimpulan topik kali ini itu diskriminasi mungkin masih banyak berlaku di negara kita.
dan masih berjalan sampai saat ini ya. Mungkin korban-korbannya juga tidak menyuarakan ya. Iya, Mungkin betul. diam saja karena percuma tidak didengar gitu ya. Dan itu seharusnya kesadaran dari kita untuk kesadaran. gimana ya, mempengaruhi semua orang untuk Jangan contoh, ya. contoh, jangan berbuat nggak baik, diskriminasi karena nggak baik. berdampak pada pemecah persatuan dan kesatuan di negara kita. Sekian bincang-bincang kali ini bersama Kak Trisna. Saya Nurhalisa Safira. Saya Trisna Cahya Wulandari. Bye bye.